Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan proyek akhir kami di mata kuliah Simulasi dan Komputasi Matematika. Pada proyek akhir ini diangkat topik yaitu simulasi dan visualisasi Pet Viper. Anggota kelompok 14 sendiri yaitu Kevin Skivo JS dengan NIM 108-20-050, Duta Mawardi dengan NIM 101-20-062, Diva W. Adlia dengan NIM 101-20-042, Saufik Herunisa dengan NIM 101-19-098, dan Akna Najmunisa M dengan NIM 101-20-014. Pit Viper sendiri adalah jenis ular yang memiliki keistimewaan, di mana ia mengetahui keberadaan binatang yang berdarah panas di sekitarnya. Ia menggunakan detektor inframerah yang mengandung panas yang sangat sensitif yang berada di sekungan di antara mata dan lubang hidungnya. Detektor inilah yang dia pakai untuk berburu mangsanya. Mangsa dari Pit Viper sendiri disebut dengan rodent. Makanan yang disukai oleh Pit Viper seringkali adalah hewan pengerat kecil atau small rodent, yang merupakan makhluk berdarah panas atau homoetermik. Karena mangsa seperti itu biasanya mempertahankan suhu tubuh lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Pada pemodelan kami kali ini akan digunakan asumsi. Kali ini kami akan menggunakan dua pemodelan. Untuk pemodelan pertama, asumsinya yaitu terdapat satu rodent yang bergerak dan berpindah secara acak. Terdapat suhu tubuh rodent yaitu 37 derajat Celcius, karena kebanyakan binatang mamalia memiliki suhu 37 derajat Celcius. Terdapat seekor Pit Viper yang bergerak secara acak menuju kehangatan. Asumsi pemodelan kedua mempunyai asumsi pemodelan yang sama dengan pemodelan pertama, namun nantinya akan ditambahkan di mana kecepatan gerak dari rodent sendiri adalah 2 kali dari kecepatan sebelumnya. Konsep Pit Viper hunting for food in a cold environment dapat dimodelkan dengan simulasi predator prey dengan dua rancangan pemodelan yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya. Kita akan mengidentifikasi apakah suhu pada lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan Pit Viper dalam berburu dan mencari mangsa. Saya di sini akan menjelaskan rancangan model. Yang pertama adalah simulation. Pertama, kita membuat lingkungan awal dengan fungsi init head grid dan init char grid. Fungsi tersebut akan mereturn matriks yang berisi entry-entry nilai yang berfungsi menandakan situasi pada posisi yang bersangkutan. Yang kedua adalah ekstensi pada cool environment dengan menggunakan fungsi absorbing let. Caranya dengan mentransformasi suatu matriks lattice dengan tujuan memberikan suhu yang sama untuk setiap ghost cell. Yang ketiga adalah fungsi diffusion dan fungsi pengaplikasian spread atau penyebaran panas dengan fungsi apply diffusion extended. Yang keempat adalah menggunakan fungsi sense alias proses ular dalam merasakan suhu terpanas di sekitarnya. Ular tersebut akan bergerak random ke salah satu sel yang terpanas. 4 arah sel tersebut adalah utara, selatan, barat, dan timur. Seterusnya diadakan iterasi fungsi-fungsi dan mencatatnya ke dalam sebuah list. Heat grids adalah untuk list matriks panas dan char grid adalah list matriks karakter. Variabel yang digunakan pada pemodelan ini ada 3. Yang pertama adalah diffusion rate. Diffusion rate sebagai konverter atau konstanta yang kemungkinan suatu sel tetangganya menyebarkan panas atau berdifusi. Yang kedua adalah site NESW alias North, East, South, dan West untuk reservoir digunakan pada fungsi spread dan berisi nilai-nilai dari sel-sel yang bersangkutan. Yang ketiga adalah heat grids dan char grid. Ini untuk reservoir. Heat grids untuk matriks panas dan char grids untuk matriks karakter. Yang ketiga adalah analisis. Pertama-tama, menjalankan iterasi untuk 2 pemodelan dan menyimpannya dalam heat grid dan char grid. Yang kedua adalah melakukan plotting terhadap setiap iterasi yang sudah dilakukan dalam bentuk gambar. Yang ketiga adalah menganalisis apakah suhu pada lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan Pit Viper dalam berburu dan mencari mangsa dari 2 pemodelan yang berbeda itu.
Yang keempat adalah melakukan plotting terhadap setiap iterasi yang sudah dilakukan. Outputnya nanti akan berbentuk gambar. Oke, untuk selanjutnya adalah algoritma dari pergerakan snake dan rodent tersebut. Yang pertama dan algoritma pertama kedua ini adalah untuk pendefinisian dari lingkungan atau environment yang akan dipakai. Algoritma pertama adalah untuk inisiasi dari panas sendiri di tiap sel-sel pada suatu array. Jadi initial heat grid ini dimulai dengan inisialisasi nilai n. Lalu yang kedua, heat grid itu sendiri didefinisikan sebagai array berukuran n kali n dengan seluruh entry-nya bernilai 0. Jadi dianggap tuh nggak ada benda-benda apa gitu, nggak ada snake ataupun rodent. Kemudian yang ketiga, heat grid pada posisi n-2, n-2 atau pada titik terakhir di kanan bawah itu nilai 37. Artinya suhu si rodent itu bernilai 37. Lalu dikembalikan nilai heat grid. Kemudian algoritma kedua, init chart grid ini adalah untuk mendefinisikan siapa aja karakter yang ada pada suatu environment tersebut. Yang pertama dengan diinisialisasi nilai n. Kemudian chart grid adalah array berukuran n kali n dengan seluruh entry bernilai 6. Jadi kayak kolom kosong itu dianggap 6 gitu. Nah, untuk n-2, n-2 dilakukan chart grid i plus 1, j plus 1 bernilai 0 gitu. Lalu yang keempat, chart grid 1 pada posisi 11 atau pada baris pertama kolom pertama itu nilai 1. Artinya ular berada pada posisi kiri atas. Kemudian chart grid n-2, n-2 sama dengan 2. Artinya rodent atau yang dilambangkan dengan angka 2 ada pada posisi kanan bawah. Kemudian dikembalikan nilai chart grid. Kemudian yang ketiga ada absorbing light. Ini sebagai untuk mewakili dari cool environment, dimulai dengan initialize light dan temperatur. Kemudian yang kedua, lat 2 itu didefinisikan sebagai temperatur dari baris terakhir dari LED, dan baris pertama dari LED. Yang ketiga, dikembalikanlah dengan nilai temperatur pada kolom tengah dari lat 2. Kemudian yang keempat ada algoritma untuk mendefinisikan dari diffusion heat itu sendiri. Yang pertama dengan initialize dari nilai side, north, east, south, west, dan diffusion rate sesuai dengan konsep ketetanggaan von Neumann. Lalu nilai tersebut dikembalikan. Kemudian yang kelima adalah algoritma apply diffusion extended ini untuk sebagai sensor untuk menerima suhu tertinggi yang ada di sekitar dari karakter yang ada. Yang pertama dengan initialize dari lat x, kemudian dilakukan di copy lat x 2 sama dengan lat x ini agar jadi saat dilakukan iterasi atau perulangan itu tidak terjadi perubahan nilai gitu, dia bisa ada simpanannya gitu. Yang ketiga, untuk lat x 2 pada posisi ij dilakukan lat x pada penambahan tiap baris dan kolom atau lat x i plus 1 dan j plus 1 adalah diffusion heat dalam kurung 0,125 dan value dari tiap sel pada array lat x. Nah, yang keenam adalah algoritma untuk sense. Nah, jadi pertama di inisialisasi nilai NH, EH, SH, dan WH. Ini nanti akan dibuat ke dalam suatu list gitu. Yang kedua, jika MX-nya bernilai LSTI, maka LST2-nya mengalami append dari I. Ketiga, jika panjang LST2 lebih dari 1, maka RND sama dengan random dari LST2. Nah, jika RND itu nilainya 0, maka IJ sama dengan min 1,0. Nah, jika nilainya 1, maka IJ-nya itu 0,1. Jika RND-nya 2, IJ-nya 1,0. Dan jika RND-nya bernilai 2 juga, nilainya 0,1, return IJ. Ini adalah untuk pada perpindahan si ular gitu, misalnya ada pada jika atau rodentnya tersebut. Kemudian jika nilai len LST2-nya kurang dari 1, maka RND LST2-nya sama dengan 0 gitu. Nah, untuk nilai RND 0,123-nya ini bakalan sama dengan jika saat len LST2-nya lebih besar daripada 1. Oke, untuk algoritma yang ketujuh sendiri ini untuk menjelaskan bagaimana nanti rodent tersebut bergerak. Pertama dengan menginisialisasi dari chart grids atau heat grids. Ini untuk menentukan posisi awal titik panasnya di mana dan posisi awal dari si karakter gitu. Nah, yang kedua, saat si rodentnya ada pada chart grids I,
maka heat grid X itu adalah absorbing light heat grid, 0 gitu. Dengan heat gridnya itu adalah apply diffusion extended dari heat grid X. Ketiga, ini adalah untuk posisi si ular gitu. Jika nanti char gridnya itu bernilai 1, maka ini akan mendefinisikan posisi ular, I snake-nya pada posisi I dan J snake-nya pada posisi J. Sedangkan jika char gridnya pada adalah bernilai 2, maka ini untuk menentukan posisinya dari si mangsa atau rodent, yaitu I rodent pada posisi I dan J rodent pada posisi J. Keempat, nah ini baru untuk mulai mau masuk ke suhunya si rodent. Nah, jika RND-nya bernilai 0, maka heat grid-nya itu atau kolom I-nya itu atau si rodent itu bernilai 37. Tapi jika RND-nya bernilai 1, maka RND-nya adalah random choice untuk suhu si ular. Yang kelima, nah ini untuk menjelaskan dari pergerakan si rodent. Adalah kita ambil contoh untuk bagian pertama. Jika RND bernilai 0, maka si char grid 2 nih, I rodent akan bergerak min 1 pada posisi I dan akan tetap J rodent posisi 2. Dan char grid 2 pada posisi lamanya atau I rodent J rodent bernilai 0, artinya posisi tersebut sudah ditinggalkan. Nah, untuk posisi yang di tempat tersebut akan diwakili dengan heat grid 2. Maka heat grid 2 I rodent min 1 J rodent 1 bernilai 37, artinya pada posisi tersebut ada suhu sebesar 37. Nah, ini juga akan berlaku sama jika pada RND-nya bernilai 1, 2, maupun 3. Nah, kemudian pada yang untuk bagian 6-nya, heat grid-nya itu akan mengalami penambahan array dari heat grid 2. Nah, heat grid 2 akan menggantikan dari heat grid 1, heat grid sebelumnya. Nah, untuk algoritma ke-8 ini sendiri untuk menjelaskan dari pergerakan si ular. Yang pertama dengan initialize dari NH, SH, SH, dan WH. Nah, yang kedua, ini untuk kondisional ke arah mana nanti ularnya bergerak gitu. Yang pertama, jika nilai I-nya misalnya 8, kemudian akan ada kondisional lagi gitu. Jika J snake-nya bernilai 8, maka IJ adalah area pergerakan si sensor si ular tersebut gitu. Nah, jika nilai I dan J-nya sama-sama 8, maka ular akan bergerak ke arah IS-nya min 1 dan ke arah South-nya min 1 gitu. Sedangkan dia tetap pada NH dan WH. Artinya dia kira-kira akan bergerak timur selatan gitu. Nah, arah pergerakan tersebut akan berbeda jika nilai J-nya juga berbeda. Misalnya jika J-nya bernilai 1, nah maka IJ-nya si ularnya tersebut akan bergerak ke arah South-nya min 1 dan West-nya min 1 gitu. Itu juga berlaku untuk nilai I-nya misalnya 1 dan di luar 8 ataupun 1. Kemudian bagian ketiga, untuk char grid ularnya yang ini akan bernilai 1 gitu. Nah, looping akan berlangsung terus-menerus sampai nanti rodanya dimakan snake atau pada suatu iterasi nilainya akan tergantikan. Nah, kemudian char grid I snake, D snake-nya atau yang sebelumnya ditinggalkan oleh si ular akan menjadi bernilai 0. Kemudian 5, char grid akan mengalami penambahan dari char grid 2 dan char grid 2-nya nanti akan menggantikan dari char grid sebelumnya. Oke, untuk simulasi 1B, misalnya untuk suhu lingkungannya sebesar 35, diasumsikan suhu lingkungan tersebut sangat panas gitu. Maka suhu lingkungan pada bagian 1B akan diganti 30 dengan algoritma ke-7 baris kedua diganti menjadi heat grade X sama dengan absorbing light heat grade 35. Untuk simulasi kedua, kecepatan rodent ini dianggap 2 kali lebih cepat gitu. Jadi pada 1 kali iterasi itu ular akan bergerak cuma 1 kali, sedangkan rodanya bergerak 2 kali. Nah, pergerakan roda ini akan diinput 2 kali dilanjutkan dengan pergerakan pit viper. Saya akan menjelaskan source code yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat beberapa package yang saya import. Nah, di sini ada from copy, import deep copy. Lalu ada import random, lalu ada import seaborn as SNS, dan import matplotlib.pyplot as PLT. Nah, di sini PIP berguna untuk mengatasi problem dari permasalahan matriks di Python. Karena ada permasalahan dari model sintaks di Python yang berpengaruh terhadap sistem pengassignment pada nilai matriks pada suatu variabel. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa fungsi yang saya buat. Nah, di sini ada init head grid yang berguna untuk memulai matriks panasnya. Lalu ada def init char grid yang berfungsi sebagai untuk tampilan antara snake dan rodent.
Nah, char di sini maksudnya adalah karakter. Lalu selanjutnya ada fungsi absorbing light yang berfungsi sebagai boundary. Kita menggunakan absorbing light karena di sini kita menggunakan simulasi tertutup. Yang selanjutnya ada diffusion head, yaitu difusi panas untuk setiap sel. Lalu kita menggunakan fungsi apply diffusion extended untuk mengaplikasikan diffusion head pada setiap sel. Selanjutnya ada fungsi sense untuk merasakan, sehingga ular dapat menentukan sel mana yang terpanas dan bergerak ke sana. Nah, selanjutnya di sini kita memulai membuat matriksnya pada char grid dan head grid. Lalu kita buat char grid dan head grid yang berisi iterasi-iterasi dari matriksnya. Nah, di sini kita lihatkan isi char grid dan head grid pada awalnya. Selanjutnya di sini terdapat model sintaks sebagai berikut. Nah, jadi di sini iterasi akan berhenti ketika si tikus ini atau yang kita tuliskan sebagai angka 2, nah itu telah tiada dari semua baris. Nah, di sini kita buat di sini head grid extended menggunakan absorbing light. Lalu kita apply diffusion extended pada head grid extended. Kemudian di sini kita ambil posisi dari ular dan rodentnya menggunakan cara sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya kita dapatkan posisi ular dan posisi rodent. Nah, selanjutnya kita ambil random integer antara 0 dan 1. Nah, selanjutnya di sini kita copy char grid ke char grid 2 dan head grid ke head grid 2 dengan tujuan agar tidak terjadi masalah pada saat melakukan looping. Selanjutnya di sini jika RND sama dengan 0, nah maka di sini si tikus atau rodent akan stay tetap di posisinya. Sedangkan jika RND sama dengan 1, rodent akan berpindah. Nah, di sini terdapat beberapa kondisi. Nah, yang ringkasnya merupakan kondisi-kondisi rodent berada di tepi sehingga tidak akan menabrak border. Begitu juga dengan ular. Di sini kita menggunakan sense, yaitu di sini kita kondisikan untuk kondisi-kondisi di mana ia tidak akan menabrak border. Nah, kemudian di sini kita tambahkan char grid dan head grid ke head grid dan char grids. Nah, selanjutnya di sini kita print posisi dari isnake dan jsnake, bisa terlihat sebagai berikut. Nah, setelah kita dapatkan posisi ular dan posisi tikus, nah kita dapatkan pula matriksnya sebagai berikut. Yang selanjutnya kita tinggal animasikan saja. Nah, di sini kita dapatkan perolehan model animasinya sebagai berikut. Ada model animasi yang berupa video dan ada juga model animasi yang berupa iterasi atau berupa gambar. Yang selanjutnya simulasi 1B. Nah, di sini kita menggunakan suhu lingkungan 35 derajat Celcius dengan asumsi di sini suhu ini cukup panas sehingga diharapkan kita bisa dapat melihat bagaimana dampaknya terhadap kemampuan ular dalam mencari mangsanya. Nah, kita lihat di sini sama seperti proses sebelumnya. Hanya saja kita ubah suhunya itu 35 derajat Celcius. Dapat terlihat animasinya sebagai berikut dan gambarnya bisa kita lihat juga sebagai berikut. Nah, yang terakhir yaitu simulasi kedua, yaitu dengan kecepatan
rodent 2 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan pit viper. Nah, di sini kita tetap melakukan cara yang sama, hanya saja di sini untuk rodent pada setiap looping itu mampu bergerak 2 kali, sehingga kita lakukan pengulangan terhadap langkah si rodent. Dan kita animasikan dengan cara yang sama, berupa animasi video dan animasi gambar. Sekian mengenai source code yang telah kami buat. Baik, kali ini saya akan masuk ke bagian hasil percobaan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh antara suhu lingkungan terhadap kemampuan ular dalam berburu tikus. Nah, kami menggunakan 2 suhu berbeda, yang pertama 0 dan 35. Yang pertama, jika suhunya 0 didapatkan bahwa iterasinya dibutuhkan 14. Sedangkan jika suhunya 35 didapatkan iterasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 16. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar suhu lingkungan, maka kemampuan ular dalam berburu tikus sedikit lebih lama, walaupun tidak signifikan. Hal ini karena pit viper itu memiliki kemampuan yang sangat spesifik dalam mendeteksi lingkungan sekitar, ya, khususnya suhu. Jadi meskipun lebih lama, namun perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu. Karena bisa sangat spesifik membedakan antara suhu lingkungan dan suhu tikus, meskipun tetap ada perbedaan. Karena semakin tinggi suhu lingkungan, tentu saja semakin mendekati dengan suhu tikus. Dan yang kedua, pengaruh kecepatan tikus 2 kali kecepatan semula terhadap kemampuan ular dalam memburu tikus. Nah, seperti kita lihat pada simulasi pertama, kecepatan pit viper dan rodent sama besarnya, dan pada simulasi kedua, rodent 2 kali lebih cepat dibanding pit viper. Nah, di sini didapatkan jika kecepatannya sama, maka iterasinya sebanyak 14, dan jika kecepatannya 2 kali lebih cepat untuk rodent, maka iterasinya 16. Berarti ada perbedaan di sini. Semakin cepat rodent, maka semakin lama juga kemampuan ular dalam berburu tikus. Karena ular membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mendeteksi suhu tubuh tikus. Jadi karena tikusnya bergerak 2 kali lebih cepat, langkah ular 1, tikusnya 2, maka dalam mendeteksi pun akan ada perbedaan gitu. Waktu mendeteksinya dan pergerakannya juga pasti bakal jauh lebih random untuk ditebak. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh kecepatan tikus berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan ular untuk menangkap, namun masih tidak begitu signifikan karena seperti dijelaskan pada bagian awal, ular memiliki kemampuan indera yang sangat kuat, jadi jauh lebih spesifik dan tidak begitu signifikan perbedaannya meskipun kecepatannya diperpanjang. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.